Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi yang kemarin, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Nah, di video sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan, sekarang saya ulas sedikit ya. Ini merupakan grafik fungsi eksponen dari fx sama dengan 2 pangkat x. Jika diamati, maka grafik ini semakin ke kanan, maka grafiknya akan semakin naik. Jadi, semakin besar nilai x, maka nilai y-nya juga akan semakin besar. Jadi, grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih dari 1 merupakan fungsi monoton naik. Sehingga, untuk setiap x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Artinya di sini semakin besar nilai x, maka nilai fx atau nilai y juga semakin besar. Seperti yang saya katakan tadi ya, semakin ke kanan maka grafiknya semakin naik. Artinya semakin besar nilai x, maka nilai y-nya juga akan semakin besar. Sedangkan untuk grafik fungsi yang sebelah kanan ini, yang berwarna kuning ini adalah contoh dari grafik fungsi gx sama dengan 1/2 pangkat x atau setengah pangkat x. Jika kita amati, maka grafik ini semakin ke kanan, grafiknya cenderung turun. Grafiknya akan cenderung turun. Jadi, semakin besar nilai x-nya, maka nilai y-nya justru semakin kecil. Nah, ini grafik fungsi gx sama dengan a pangkat x dengan 0 kurang dari a kurang dari 1, berarti a atau basisnya merupakan 0 sampai 1, merupakan bentuk pecahan. Dan dia merupakan fungsi monoton turun. Jadi untuk setiap x1 kurang dari x2, maka gx1 lebih dari gx2. Kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi x1 kurang dari x2, maka gx1 lebih dari gx2. Artinya nilai x-nya semakin besar, tapi justru nilai y-nya akan semakin kecil. Jadi ada perubahan tanda di sini. Nah, berdasarkan ilustrasi grafik fungsi eksponen tadi, bisa kita kelompokkan bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponensial menjadi 2 bagian berdasarkan basisnya, menurut basisnya. Yaitu yang pertama untuk basis A lebih dari 1, maka berlaku seperti ini. Sedangkan untuk basis 0 sampai 1, maka berlaku seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, maka untuk basis yang lebih dari 1, maka jika a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Artinya apa? Tidak ada perubahan tanda di sini. Jadi ketika basisnya sudah sama antara kiri dan kanan, maka saat kita mengerjakan pangkatnya, tandanya tetap atau tidak berubah. Begitu pula untuk yang tanda lebih dari. Jika a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Artinya, ketika basisnya sudah sama antara kiri dan kanan, maka saat kita mengerjakan pangkat atau eksponennya, tandanya tetap. Tidak ada perubahan tanda. Sedangkan di basis 0 sampai 1 di sini, ada perubahan tanda. Jika a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Nah, ini kan basisnya sudah sama-sama a. Ketika kita mulai mengerjakan pangkat, tandanya kita ubah atau kita balik. Fx kurang dari gx. Jadi yang semula lebih dari, ketika mengerjakan pangkatnya dibalik jadi kurang dari. Begitupun untuk tanda sebaliknya, yaitu
Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jadi, kesimpulannya, jika basis A lebih dari 1, maka tandanya tetap. Namun, jika basis antara 0 sampai 1, maka tandanya akan berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh ilustrasi singkat. Saya punya 2 pangkat 2 di sini. Juga ada 2 pangkat 3 di sini. Nah, ini kan basisnya sudah sama-sama 2. Kira-kira tanda apa yang sesuai, tanda apa yang tepat diletakkan di antara kedua bilangan ini? Antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, tanda apa yang tepat untuk diletakkan di antara keduanya? Tentu kita bisa menjawab tanda kurang dari. Karena apa? 2 pangkat 2 adalah 4, sedangkan 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi yang tepat adalah 4 kurang dari 8. Ketika kita amati pangkatnya saja ya. 2 dan 3. 2 dan 3 adalah 2 kurang dari 3. Nah, kita lihat di sini tidak ada perubahan tanda. Jadi, kurang dari 2 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 3. Ketika kita mengerjakan pangkatnya, 2 kurang dari 3. Jadi, tandanya tetap kurang dari. Sekarang ilustrasi yang kedua. Ada 1/2 pangkat 2. Ada 1/2 pangkat 3. Kira-kira tanda apa yang tepat untuk mengisi antara dua bilangan ini? Tentu kita bisa menjawab lebih dari. Kenapa? Karena setengah pangkat 2 itu artinya adalah setengah dikali setengah. Jadi 1/4. Sedangkan setengah pangkat 3 artinya adalah setengah kali setengah kali setengah. Artinya hasilnya 1/8. Jadi 1/4 lebih besar dari 1/8. Nah, ketika kita perhatikan pangkatnya di sini adalah 2 dan di sini adalah 3. Nah, 2 kurang dari 3. Nah, kita lihat di sini ada perubahan tanda pertidaksamaan di sini. Jadi yang semula setengah pangkat 2 lebih dari setengah pangkat 3. Ketika basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita kerjakan. Sedangkan pangkatnya antara 2 dan 3 lebih besar 3. Berarti semula tandanya lebih dari menjadi kurang dari. Ada perubahan tanda di sini. Kira-kira apa yang membedakan antara bilangan pertama ini dengan bilangan yang kedua? Kenapa di bilangan pertama tandanya tetap, sedangkan di bilangan kedua tandanya berubah? Nah, tepat sekali. Yang menyebabkan kedua kondisi ini berbeda adalah dari basisnya. Jika basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Sedangkan untuk basis yang 0 sampai 1, untuk basis yang terletak antara 0 sampai 1, misalkan aja setengah ini ya, maka tandanya akan berubah. Jadi itulah yang menyebabkan adanya kesimpulan ini. Jika basis A lebih dari 1, maka tandanya tetap. Sedangkan untuk basis 0 sampai 1, maka tandanya berubah. Nah, ini adalah contoh untuk basis yang lebih dari 1, maka tandanya tetap. Ini saya rasa sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Ini saya beri keterangan untuk A-nya lebih dari 1. Jadi, untuk A lebih dari 1,
Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan basis. Jadi mengerjakan pertidaksamaan dengan mengerjakan persamaan itu hampir sama. Langkah yang pertama adalah menyamakan basis dulu antara basis kiri dan juga basis kanan. Jika sudah sama, maka kita bisa mulai mengerjakan pangkatnya. Contoh untuk nomor 1, 2, dan 3 ini adalah contoh yang basisnya sudah sama ya, sama-sama A di sini. Jadi langsung mengerjakan pangkat. Nah, ini tidak ada perubahan tanda. Kenapa? Karena basisnya lebih dari 1. Kalau basis lebih dari 1, maka tanda tetap. Jadi tidak ada perubahan tanda di sini. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kenapa di sini ada perubahan tanda? Karena hati-hati ya, ini selalu banyak yang salah di sini. Karena di sini koefisien dari variabel X adalah negatif. Jika X-nya negatif, maka ada perubahan tanda di situ. Nah, jadi gini, jika X-nya di sini negatif 2X, kita kan harus mencari nilai dari X. Supaya negatif 2X menjadi X atau 1X ya, itu kan harus dibagi dengan negatif 2. Jadi, kedua ruas kiri dan ruas kanan harus kita bagi dengan negatif 2 di sini. Jadi, negatif 2X dibagi negatif 2 kan sama dengan X. Nah, di sini kurang dari ketika dibagi oleh negatif 2, maka menjadi lebih dari. Sedangkan 100 dibagi negatif 2 menjadi negatif 50. Jadi hati-hati di sini, selalu banyak yang salah di sini. Kapan tandanya berubah? Ketika X-nya negatif. Kapan ada perubahan tanda? Ketika X-nya negatif. Jadi kalau X-nya tidak negatif, ya tidak berubah berarti tandanya. Artinya tandanya tetap. Jadi perubahan tanda hanya terjadi jika koefisien dari variabel X itu negatif. Nah, contoh nomor 3, ini kan 3X. Jadi kan X-nya tidak negatif, berarti tandanya tetap. Nah, untuk nomor 4, ini kan basis kiri dan basis kanannya belum sama, jadi harus kita samakan dulu. Menjadi basis 2, jadi 8 ini diubah menjadi 2 pangkat 3, baru kita kerjakan. Ketika sudah sama-sama, basisnya kiri dan kanan sama-sama 2, maka langsung kita kerjakan pangkatnya. Tandanya tetap. Nah, di sini ada perubahan juga ya. Nah, di sini kan 9 sama 27. 9 itu kita jadikan basis 3, sama-sama bisa dijadikan basis 3. 9 itu 3 pangkat 2, 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, setelah kita samakan 3 sama-sama 3, baru kita kerjakan pangkatnya. 2X plus 2 lebih dari sama dengan 3X min 3. Nah, kita kelompokkan di sini X dengan X dan konstanta dengan konstanta. Sehingga diperoleh negatif X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, di sini X-nya negatif, berarti harus ada perubahan tanda. Jadi kita bagi dengan negatif 1 supaya negatif X menjadi X. Negatif X dibagi negatif 1, X lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan negatif 5 dibagi negatif 1 adalah 5. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 6 ini sama ya, 27 kita jadikan basis 3 menjadi 1/3 pangkat 3. Kemudian kita naikkan ke atas supaya sama dengan basis kirinya, berarti menjadi 3 pangkat negatif 3. Jadi kalau sudah sama, baru kita kerjakan pangkatnya atau eksponennya. Nah, seperti ini ya. Kita cari pengenolnya. Setelah kita faktorkan, kita cari pengenolnya dari masing-masing faktornya. X
min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Jadi kita gambar di garis bilangan negatif 2 dan 6. Kemudian kita tentukan tanda apa yang ada di sini. Ini kan ada 3 interval. Kita tentukan, kita cari tanda yang mengisi ketiga interval ini. Pertama, misalkan untuk interval min 2 sampai 6 ini. Antara min 2 sampai 6 itu ada angka berapa saja? Min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Contoh yang paling gampang, kita ambil angka 0. Kita ambil angka 0 lalu kita masukkan ke sini. 0 dikurangi 6 berarti kan negatif ya. Lalu 0 ditambah dengan 2 berarti positif. Negatif dikalikan positif adalah hasilnya negatif. Berarti kita tulis di sini negatif. Kemudian yang di sini, ini kan ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Paling gampang kita ambil angka 7. 7 dikurangi 6 adalah 1 atau positif. 7 ditambah 2 adalah 9 atau positif. Berarti positif dikalikan positif hasilnya positif. Jadi positif kita letakkan di sini. Nah, sama dengan yang ini. Di sini kan ada angka negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Paling gampang kita ambil negatif 3. Negatif 3 dikurangi 6, berarti negatif 9. Negatif 3 ditambah 2, berarti negatif 1. Negatif 9 dikali negatif 1. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi kita tulis di sini positif. Nah, yang menjadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Adalah tanda pada soal, yaitu tanda pada soal adalah kurang dari sama dengan. Berarti kita pilih yang kurang dari, yaitu yang daerah tengah. Sehingga HP-nya adalah min 2 sampai 6. Sama dengan nomor 7. Nah, ini kenapa perbedaan antara nomor 7 dan nomor 6? Di nomor 6 adalah bulatan penuh, sedangkan di nomor 7 bulatan hanya bulatan kosong. Kenapa? Karena di nomor 6 ini tandanya di sini adalah kurang dari sama dengan. Jadi kalau ada tanda sama dengannya di sini berarti bulatan penuh. Sedangkan di nomor 7 hanya lebih dari, artinya tidak mengandung tanda sama dengan di situ. Berarti kita tulis bulatan seperti ini. Tidak penuh, hanya bulatan saja. Seperti biasa, kita cari pengenolnya, yaitu Y sama dengan negatif 9 atau Y sama dengan 3. Kemudian kita gambar ke garis bilangan. Kemudian seperti yang tadi, kita tentukan tanda di dalam ketiga interval ini, yaitu tanda negatif, positif, dan positif. Caranya seperti tadi ya, sama ya. Jadi antara min 9 sampai 3 kita ambil contoh paling gampang adalah 0. 0 kita masukkan ke sini. 0 ditambah 9 positif. 0 dikurangi 3 negatif. Jadi positif dikalikan negatif adalah negatif, maka di sini negatif. Cara yang sama untuk interval yang kanan dan interval yang kiri ini ya. Nah, setelah itu himpunan penyelesaiannya yang mana? Yaitu yang lebih dari. Di sini kan disoalkan lebih dari, berarti kita cari yang positif, yaitu ini dan ini, maka kita tulis panah kiri dan panah ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaian dari Y ya. Ini masih dalam posisi Y. Jadi himpunan penyelesaian untuk Y adalah Y kurang dari min 9. Y kurang dari. Jadi melihatnya itu dari panahnya ini. Y kurang dari min 9 atau Y lebih dari
3. Nah, kan ini kan masih dalam bentuk Y, sedangkan kita mencari X, nilai dari X, maka kita kembalikan ke bentuk semula, permisalan yang awal, yaitu Y sama dengan 3 pangkat X. Jadi di sini untuk Y kurang dari min 9, jadi Y-nya kita ubah, kita kembalikan menjadi 3 pangkat X. 3 pangkat X kurang dari negatif 9. Tidak ada X yang memenuhi. Jadi tidak ada X yang memenuhi persamaan seperti ini, pertidaksamaan seperti ini. Sedangkan untuk Y lebih dari 3, maka 3X lebih dari 3. Nah, ini kan basisnya sudah sama, berarti X-nya lebih dari 1 kan di sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 1. Nah, sekarang kita ke kondisi yang kedua, yaitu untuk basis antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Contoh nomor 1. A pangkat X kurang dari A pangkat 100. Jika A-nya antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah, X lebih dari 100. Jadi seperti itu. Karena basisnya antara kiri dan kanan kan sudah sama, jadi bisa langsung kita kerjakan pangkatnya. Nah, nomor 2 juga sama. Basisnya sudah sama-sama A, jadi kita kerjakan pangkatnya. Ketika mulai mengerjakan pangkat, maka tandanya mulai kita ubah, mulai kita balik di sini. Jadi negatif 2X lebih dari 100. Nah, ini hati-hati ya, ada negatif di variabel X. Jadi tandanya berubah lagi, X kurang dari negatif 50. Jadi kesimpulannya itu tanda pertidaksamaan itu berubah ketika dua kondisi ya. Yang pertama, ketika variabel X bernilai negatif, dan yang kedua, ketika basis pada soal itu 0 sampai 1. Maka tanda pertidaksamaannya berubah. Kita lanjutkan nomor 3. Seperti ini ya. Basisnya sudah sama-sama A, jadi langsung kita kerjakan pangkat. Ketika mulai mengerjakan pangkat, hati-hati. Tandanya langsung berubah. Karena apa? Karena basisnya 0 sampai 1. Kemudian yang nomor 4, 1/8 pangkat X dikurangi 2 kurang dari 1/32. Pertama kita samakan dulu basisnya. 1/8 ini kita jadikan basisnya adalah 2. Jadi dia nilainya sama dengan 1/2 pangkat 3 kan? Atau bisa kita tulis seperti ini, setengah pangkat 3, lalu pangkat X min 2 di sini turun ya, tapi jangan lupa diberi kurung. Setengah pangkat 3 dikalikan X dikurangi 2, sama dengan yang kanan, 1/32 ini kita jadikan basis setengah ya. Jadi sama dengan setengah pangkat 5. Jadi basisnya sudah sama-sama setengah, kemudian kita kerjakan pangkatnya. 3 kali X min 2, hati-hati di sini ya. Dari kurang dari menjadi lebih dari. Karena apa? Basisnya setengah. Setengah itu kan 0 sampai 1. Berarti tandanya berubah. Tandanya menjadi lebih dari. Kapan tandanya berubah? Ketika kita mulai mengerjakan pangkat. Jadi caranya seperti biasa. 3 dikali X min 2 adalah 3X min 6 lebih dari 5, sehingga X-nya lebih dari 11/3. Begitu pula dengan contoh nomor 5. Ketika ada 1/9, pangkat X plus 1 lebih dari sama dengan 1/27 X min 1.
1/27 pangkat X min 1. Kita jadikan basisnya adalah 1/3. 1/9 sama artinya dengan 1/3 kuadrat. Sedangkan 1/27 sama artinya dengan 1/3 pangkat 3. Jadi, ketika basisnya sudah sama-sama 1/3, maka bisa kita mengerjakan pangkatnya. Ketika mulai mengerjakan pangkat, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Kenapa? Karena 1/3 kan merupakan terletak di antara 0 sampai 1. Jadi tandanya berubah. Seperti ini. Jadi negatif X kurang dari sama dengan negatif 5. Nah, di sini hati-hati ada X, berarti tandanya berubah lagi. X lebih dari sama dengan 5. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, jika basisnya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sedangkan untuk basis yang terletak antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi kurang lebih tanda pertidaksamaan itu berubah ketika ditemukan basis ini ya. Basisnya antara 0 sampai 1. Dan yang kedua, ketika nilai X-nya negatif. Seperti ini contohnya. Ya. Jadi kurang lebih itu materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.